Bayangkan suatu hari ketika seluruh dunia tenggelam, gunung lenyap di bawah air, kota, manusia, dan sejarah seakan dihapus dari permukaan bumi. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa, tidak ada masa lalu. Yang tersisa hanyalah sebuah bahtera yang mengapung di tengah lautan tak bertepi. Dan di atasnya keluarga kecil yang kelak menjadi asal seluruh umat manusia. Dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam, dunia dimulai ulang. Semua warna kulit, semua bangsa, semua bahasa yang kita kenal hari ini kembali kepada 3 garis keturunan yang selamat dari banjir terbesar dalam sejarah. Ini bukan sekedar kisah bencana. Ini adalah kisah tentang asal-usul manusia, tentang iman yang menyelamatkan, dan tentang bagaimana dari kehancuran total, Allah menumbuhkan kehidupan baru yang memenuhi bumi hingga hari ini. Mari kita kembali ke titik awal sejarah manusia. Sebelumnya, yuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal masa kehidupan manusia, di era pertama sebelum banjir besar, hiduplah generasi terakhir umat manusia pada zaman Nuh alaihissalam. Itulah masa menjelang peristiwa agung yang kelak mengubah wajah bumi. Hanya tersisa sedikit waktu sebelum seluruh makhluk hidup. Yang selamat hanyalah mereka yang menaiki bahtera bersama beliau. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai banjir besar. Sebuah azab yang tidak menyisakan seorang pun dari orang-orang jahat dan kafir di muka bumi. Setelah banjir mereda, yang tersisa hanyalah orang-orang beriman. Dari merekalah bumi kembali dihuni dan kehidupan dibangun ulang. Lalu bagaimana rincian kisah ini? Bagaimana kisah 3 putra Nabi Nuh alaihissalam? Apa yang terjadi setelah banjir besar? Itulah yang akan kita telusuri. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau memohon dengan hati yang hancur karena kaumnya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat dosa lagi kafir. Quran Surat Nuh 26-27. Ketika doa itu dikabulkan, Allah membuka pintu-pintu langit. Air tercurah deras, lautan meluap, dan bumi memancarkan mata air dari segala arah. Air dari langit dan bumi bertemu dalam ketetapan yang pasti. Terjadilah banjir dahsyat yang tidak menyisakan satupun manusia kecuali mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan semua yang naik ke bahtera. Manusia yang beriman serta berbagai jenis hewan. Bersama Nabi Nuh alaihissalam turut selamat pula 3 putranya yang mulia. Mereka dipilih untuk menjadi awal kehidupan baru setelah Allah membinasakan kaum yang kafir. Namun tidak semua keluarga Nuh menerima keselamatan itu. Istri beliau dan putranya yang keempat, Kan'an, menolak untuk bergabung bersama orang-orang yang beriman.
Mereka berpaling dari ajakan sang nabi. Karena penolakan itu, Kan'an termasuk golongan yang binasa dan tenggelam bersama kaum yang ingkar. Kematian Kan'an menjadi batas antara kehancuran masa lalu dan awal kehidupan yang baru. Yang tersisa hanyalah keturunan dari 3 saudara laki-lakinya yang beriman. Dari garis keturunan merekalah seluruh umat manusia berkembang hingga akhir zaman dan berlanjut sampai akhir kehidupan bumi. Dari bahtera itu, dunia ini dimulai kembali. Dari keluarga kecil yang selamat, lahirlah generasi demi generasi yang memenuhi bumi. Kisah 3 putra Nabi Nuh bukan sekedar sejarah tentang keselamatan, tetapi juga tentang pilihan iman, tentang siapa yang bertahan bersama kebenaran, dan bagaimana dari sisa yang sedikit Allah menumbuhkan kembali kehidupan bagi seluruh umat manusia. Pada masa awal bumi, Nabi Nuh alaihissalam memiliki 4 orang putra. 3 di antaranya beriman, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Adapun putra keempat bernama Kan'an, memilih menolak keimanan. Ia tidak mau mengikuti ayahnya, sehingga ia meninggal dalam peristiwa banjir besar. Dan sejak saat itu, garis keturunannya pun terputus sepenuhnya. Kerajaan-kerajaan di dunia, kota-kota, serta peradaban manusia yang berkembang setelahnya dibangun melalui keturunan 3 putra Nabi Nuh alaihissalam yang beriman. Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh penduduk bumi saat itu tenggelam dalam banjir. Tidak ada manusia dan tidak ada hewan yang selamat kecuali mereka yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam di dalam bahtera atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah banjir berakhir, bumi kembali dihuni oleh keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Adapun orang-orang yang beriman, yang diselamatkan bersama beliau di dalam bahtera, disebutkan dalam riwayat, "Aku tidak meninggalkan keturunan bagi mereka." Ini artinya, seluruh penduduk bumi yang hidup sekarang adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan Nuh memohon kepada kami, dan betapa baiknya kami menjawab doa-doa itu, dan kami menyelamatkan dia dan keluarganya dari kesusahan yang besar, dan kami menjadikan keturunannya sebagai orang-orang yang selamat. Quran Surat As-Saffat 75-77. Ali bin Abi Thalha radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, yang tersisa hanyalah keturunan Nuh. Imam Al-Qatadah dalam menafsirkan firman Allah, dan kami menjadikan keturunannya sebagai orang-orang yang selamat. Beliau menjelaskan bahwa seluruh manusia adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian para penafsir menuturkan bahwa air banjir naik hingga mencapai gunung tertinggi di bumi. Banjir itu menutupi seluruh permukaan bumi, datarannya, gunung-gunungnya, panjang dan lebarnya, beserta seluruh penduduknya. Tidak ada satu pun yang tersisa di muka bumi, baik yang muda maupun yang tua, kecuali mereka yang berada di dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, manusia sangat banyak jumlahnya. Mereka memenuhi dataran dan pegunungan.
Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan seorang pun hidup kecuali orang-orang yang diselamatkan bersama Nabi Nuh alaihissalam. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang berada di dalam bahtera. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa mereka berjumlah 8 orang beserta istri-istri mereka. Ka'ab al-Ahbar mengatakan jumlah mereka 72 orang. Ada pula pendapat lain yang menyebut mereka hanya 10 orang. Tentang jumlah yang sebenarnya Allah Maha mengetahuinya. Syekh As-Sangkiti menyatakan bahwa yang tersisa hanyalah keturunan manusia dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mendasarkan hal itu pada firman Allah, dan kami jadikan keturunannya sebagai orang-orang yang selamat. Dari sini dipahami bahwa setiap manusia di muka bumi, dari seluruh ras dan bangsa, adalah bagian dari keturunan beliau. 3 putra Nabi Nuh yang menjadi asal keturunan manusia adalah Sam, Ham, dan Yafith. Adapun Kan'an meninggal dunia dan garis keturunannya berakhir, Allah Maha mengetahui segala hakikatnya. Setelah peristiwa itu, dimulailah era kedua umat manusia melalui keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk berhenti menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menelan airnya kembali. Urusan itu pun selesai. Banjir surut, dan seluruh manusia yang ada di bumi saat itu adalah orang-orang yang beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar seluruh keturunan manusia di bumi berasal hanya dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Maka Sam menetap di wilayah timur, Ham menetap di tanah Afrika, dan Yafith menetap di wilayah barat. Dari merekalah manusia berkembang, bangsa-bangsa lahir, dan bumi kembali dipenuhi kehidupan sesuai kehendak Allah yang Maha menentukan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Nuh alaihissalam memiliki 2 putra, Sam yang keturunannya mencakup manusia berkulit terang dan gelap, Ham yang keturunannya juga mencakup manusia berkulit gelap dan terang, serta Yafith yang keturunannya terdiri dari manusia berkulit terang dan kemerahan. Dari keturunan Sam lahirlah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Sam dilahirkan di Mesopotamia. Setelah banjir besar, ia menetap di Yaman. Di sanalah ia membangun kota pertama yang berdiri di bumi setelah banjir. Kota itu dikenal sebagai kota pertama Sem. Diambil dari namanya sebagai putra Nabi Nuh, dan kota itu juga dikenal dengan nama San'a, yang berarti kota berbenteng. Kota itu masyhur karena industrinya dan mutu kerajinannya. Ia memiliki 7 gerbang, dan yang masih tersisa hingga kini hanyalah gerbang Yaman. Sam memiliki 3 orang putra, dan menurut sumber lain 5. Di antara putra-putra yang paling dikenal adalah Arpaksad, Aram, dan Asyur. Disebutkan pula bahwa di antara anak-anaknya termasuk Elam dan Lewi. Keturunan mereka menetap di wilayah tengah dan utara bumi. Sebagian dari keturunan Sam berkulit gelap, seperti bangsa Arab dan Persia. Sebagian lainnya berkulit terang, seperti bangsa Romawi. Banyak di antara mereka yang dikenal karena paras yang indah. Karena itulah Sam dikenal sebagai bapak bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Dari garis keturunannya lah bercabang banyak peradaban besar.
di antaranya bangsa Aram dan Asyur. Garis keturunan Bani Israel pun ditelusurkan kembali kepadanya. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur ini kemudian dikenal sebagai ras Semit. Dengan demikian, orang Yahudi dan bangsa Arab dipandang sebagai saudara dalam garis keturunan yang sama. Demikianlah asal-usul sejarah yang dinukilkan dalam riwayat. Bangsa Koptik, Sudan, dan Berber dinisbatkan kepada garis keturunan Ham. Putra kedua Nabi Nuh alaihissalam ini juga dilahirkan di Mesopotamia. Setelah banjir besar, ia menetap di Afrika, sehingga seluruh bangsa Afrika terhubung dengan nasabnya. Diriwayatkan bahwa Ham memiliki 4 orang putra, Kus, Misraim, Put, dan Kan'an. Mereka menetap di wilayah selatan bumi, khususnya kawasan Afrika. Ciri-ciri fisik mereka digambarkan berkulit gelap dan hitam dengan karakter yang keras. Dari garis keturunan Kus lahirlah peradaban Sudan yang dikenal sebagai peradaban Nubia. Dari keturunan Kus pula disebutkan terlahir Raja Namrud, tiran pertama di bumi yang berkuasa di Babilonia. Dari keturunan Misraim muncul peradaban Mesir, dan ia dikenal sebagai bapak bangsa Mesir. Bangsa Libya juga dinisbatkan kepada keturunannya. Adapun Put menjadi asal-usul bangsa Barbar. Dan Kan'an, putra terakhir Ham, lahir kelompok-kelompok yang keturunannya menetap di wilayah Levan, yang kini dikenal sebagai Suria, Yordania, dan Palestina. Disebutkan pula bangsa Gad menelusuri asal-usul mereka kepada Gad, putra Ham, putra Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Yafith dikenal sebagai bapak bangsa Turki dan Slavia. Disebutkan pula bahwa bangsa Tartar dan Mongol menelusuri garis keturunan mereka dan merujuk kepadanya. Ia dianggap sebagai putra Nabi Nuh yang memiliki keturunan paling banyak. Keturunan Yafith kemudian menyebar luas dan menetap di wilayah timur, barat, serta utara bumi. Dari garis inilah lahir seberbagai bangsa yang memenuhi penjuru dunia, menjadi bagian dari mozaik besar umat manusia yang bermula dari keluarga kecil yang selamat dari banjir agung. Para ahli silsilah berbeda pendapat mengenai jumlah putra Yafith. Ibnu Ishaq menghitung 6 orang: Gomer, Yaud, Megok, Tubal, dan Kain. Lalu ia menambahkan Eljan. Dari Gomer dinisbatkan lahir bangsa Armenia, Chechen, Tiongkok. Para ahli silsilah berbeda pendapat dalam banyak perincian. Nama-nama berubah, riwayat bercabang, sejarah bercampur dengan legenda. Namun inti kisah tetap sama. Seluruh manusia kembali kepada 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Perbedaan detail tidak mengubah pesan utamanya. Umat manusia berasal dari satu keluarga yang diselamatkan karena iman. Dari sebuah bahtera yang terombang-ambing di tengah kehancuran dunia, Allah memulai kembali kisah manusia. Dari keluarga kecil, lahirlah miliaran jiwa. Dari sisa yang sedikit, tumbuh peradaban yang memenuhi bumi. Perbedaan kita hari ini bukan alasan untuk saling membenci. Ia adalah bukti
bahwa kita adalah cabang dari pohon yang sama. Kisah ini bukan sekedar masa lalu. Ia adalah cermin bagi manusia hari ini, bahwa iman menyelamatkan, kesombongan menghancurkan, dan setiap kehancuran selalu menyimpan permulaan baru bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi keturunan yang bersyukur, menjaga iman seperti keluarga bahtera, dan kelak dipanggil kembali kepadanya dengan hati yang selamat.